Bukti empiris menyadarkan kita bahwa pembangunan yang tidak didasari oleh penelitian telah mengakibatkan pembangunan yang sia-sia, bahkan menimbulkan kerusakan. Banyak mega proyek pemerintah di pusat ataupun daerah yang mengabaikan riset dalam pelaksanaannya terbukti tidak bermanfaat dan tidak dapat digunakan. Lebarnya gap antara outcome yang diinginkan dengan pengorbanan sumber ekonomis mengakibatkan rendahnya value for money yang dikeluarkan. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya manajemen pembangunan dan rendahnya sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pembangunan yang belum terlepas dari KKN makin memperburuk beragam pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat sampai ke daerah seluruh Indonesia. Tidak maksimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan diabaikannya elemen penelitian dalam pembangunan mengakibatkan buruknya kualitas pembangunan yang dilakukan dalam skala nasional dan regional. Pembangunan nasional yang pada hakikatnya memberikan pelayanan publik atau public service sebagai kewajiban negara belum berjalan secara optimal. Karenanya dibutuhkan kesadaran yang mendalam bagi semua pihak untuk merubah budaya membangun dari orientasi politis ke orientasi ilmu pengetahuan. Karenanya, dibutuhkan sebuah lembaga yang melakukan analisis dan penjaminan bahwa pembangunan harus didasari oleh riset atau penelitian, hingga pembangunan memiliki outcome yang maksimal dan terakuntabilitas. Pemikiran inilah yang melandasi lahirnya LARISPA atau Lembaga Riset Publik sebagai sebuah lembaga riset yang ditujukan untuk kepentingan publik, memberikan jasa seperti penelitian, pelatihan, konsultasi bisnis, dan manajemen. Lembaga ini juga memberikan konsultasi bagi pemilihan langsung kepala daerah. Mengingat banyaknya kepala daerah yang dipilih tidak mencerminkan aspirasi publik yang memilihnya. Hari ini, kandidat yang tidak memiliki integritas dan kapabilitas dengan sejumlah uang yang dimilikinya sudah dapat membayar konsultan yang berorientasi materi. Konsultan tersebut telah dapat menciptakan opini dan popularitas semu. Sebuah bentuk dengan strategi-strategi pemenangan dengan cara-cara yang melanggar kepatutan. Kandidat dan konsultannya telah melakukan proses pembodohan kepada konstituennya menjadi pemilih yang tidak rasional dan menciptakan budaya buruk bagi negara. Apabila kondisi ini dibiarkan berjalan lama, dikhawatirkan akan kontraproduktif dengan kampanye good corporate governance yang didengungkan oleh pemerintah. Kondisi buruk ini telah nyata-nyata mematikan kesempatan kandidat yang memiliki integritas, idealisme, dan kejujuran, namun tidak memiliki sejumlah dana yang cukup mendongkrak popularitasnya. Ilmu pengetahuan hari ini hanya bisa dimanfaatkan bagi mereka yang membayarnya. Padahal, ilmu pengetahuan harusnya tidak berpihak dan mengenal kasta. Dari pengalaman ini, Lembaga Riset Publik mengambil posisi memberikan konsultasi pilkada bagi mereka yang memiliki integritas, idealisme, dan kejujuran dengan lebih menekankan pada nilai-nilai moral, menyokong kandidat yang lebih memiliki integritas dibanding memiliki aset. LARISPA lahir untuk membagi ilmu pengetahuan bagi semua golongan tanpa memandang kasta dan klasifikasi jabatan. Kemampuan akademis kami akan ditunjukkan pada penyajian ilmu pengetahuan yang lebih memberi makna-makna moral dibanding material. Lembaga Riset Publik berdiri sejak 23 April 2003. Visi LARISPA adalah melayani penelitian bagi kepentingan publik menuju pembangunan berbasis penelitian. Dengan misi memberi manfaat ilmu pengetahuan untuk semua kelompok masyarakat, membentuk budaya membangun berlandaskan ilmu pengetahuan.
Kami memberikan seperti outbound training, survei, seperti prevensi produk, riset pasar, konsultan manajemen, akademik, izin operasional, izin tetap, akreditasi, dan manajemen akademik akuntansi. Konsultan sektor publik, konsultan pemenang pilkada. 1. Penyusunan strategi, tim, dan anggaran kerja. Program perancangan strategi pemenangan secara komprehensif. Evaluasi kerja personel tim sukses. 2. Manajemen database dan informasi pilkada. Pusat data dan pilkada tim sukses. Program rancangan jadwal tim kerja atau tim sukses. Program rancangan dan portofolio kampanye yang efektif dan efisien. Program monitoring pendanaan kampanye dan biaya operasional tim sukses berbasis kinerja, biaya, dan manfaat atau cost and benefit. 3. Survei dan pemetaan pada tingkat TPS. Survei popularitas. Program penjaringan pemilih, pemula, remaja. 4. Pemantapan propaganda dan opini. Program direct selling, door-to-door, sosialisasi kandidat. Program kuis atau direct voter quiz. 5. Sosialisasi figur, isu, counter isu atau busa. Propaganda dan penjagaan sikap pemilih. Program propaganda dan counter isu pesaing. 6. Media dan atribut kampanye. Desain iklan semua media. Desain atribut kampanye. Produksi atribut, baliho, leaflet, stiker, dan flyer. 7. Aktivitas kampanye. Pembentukan tim relawan pemantau pilkada. 8. Antisipasi kecurangan dan pemantauan. Pembentukan jaringan bawah tanah atau underground. Pembentukan tim antisipasi kecurangan lawan. 9. Rekrutmen dan pembekalan saksi. Pembekalan saksi secara profesional berbasis pengalaman pilkada daerah lain. Pembekalan saksi dan pemantau secara profesional. 10. Hitungan cepat. Hitung cepat atau quick count. 11. Pengamanan hasil pilkada. Tabulasi data pemilih. Program eksekusi permasalahan.